Jadi kita ada sebagian nangani terkait partisipasi. Jadi terkait tujuan nggak tahapan kita harus partisipasi di KPU itu harus selalu dilaksanakan. Misalkan kita harus selalu update medsos ya. Jadi kita harus nyiapkan medsos kegiatan di KPU itu fasilitasi lah terkait medsos dan website tentunya. PPD itu kan perpanjangannya Jabat Pengelola Informasi Dokumentasi. Itu di setiap lembaga ada, Pak. Jadi layanan terkait publik apa-apa yang dilaksanakan kegiatan di lembaga. Kalau di KPU tidak ada, dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kota harus ada PPD-nya sebagai bentuk transparansi dari kegiatan atau pemilu dan pilkada yang dilaksanakan itu, agar masyarakat atau publik itu tahu apa yang diperlukan. Saya mungkin amanat dari KIP ya. Oh iya. Ada mungkin undang-undang atau apa ketentuan itu ada hal-hal khusus ya. Jadi ada yang tidak diinformasikan secara publik. Hai teman pemilih, selamat datang kembali di podcast pahlawan KPU Kota Surabaya. Ruang obrolan santai namun tetap informatif. Dengan saya Rosa, dan pada episode kali ini kita akan membahas salah satu tema penting yaitu terkait layanan publik. Kita akan membahas berbagai macam layanan publik yang diberikan KPU Kota Surabaya kepada masyarakat dalam komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas demokrasi. Untuk membahas tema ini, telah hadir narasumber yang sangat spesial yaitu Bapak Hendri Afrianto selaku Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Ya. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, Alhamdulillah sehat. tentu semangat, Semangat terus. selalu melayani. Siap. Ya. Bapak boleh disapa teman pemilih yang sedang menonton, Pak? Hei pemilih Kota Surabaya khususnya, sehat selalu ya. Oke, baik Bapak. Sebelum masuk ke topik utama kita nih Pak, mungkin banyak di antara teman pemilih yang belum mengetahui tentang tugas pokok dan fungsi dari subbagian Parmas dan SDM ini. Apakah boleh dijelaskan secara singkat Pak? Apa tupoksi dari subbagiannya Bapak ampuh? Ya Mbak Rosa, terima kasih. Mungkin subbagian partisipasi hubungan masyarakat dan sumber daya manusia Ya. Mbak Rosa ya. Ya, Nggih. itu sesuai nomenklatur di Nggih. KPU RI di kabupaten kota. Jadi kita ada sebagian nangani terkait partisipasi. Jadi terkait tujuan nggak tahapan kita harus partisipasi di KPU itu harus selalu dilaksanakan. Misalkan kita harus selalu update medsos ya. Jadi kita harus nyiapkan medsos kegiatan di KPU itu fasilitasi lah terkait medsos dan website tentunya. Terus hubungan masyarakat kita harus buat laporan Bakohumas dari pimpinan itu kan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal juga. Jadi kita fasilitasi terkait layanan kehumasannya Mbak. Mungkin juga diupload juga di medsos ataupun di website ya. Juga sumber daya manusia. Kalau non tahapan ini kita terus Mbak Rosa. Jadi kepegawaian internal, layanan kepegawaian, kinerja, juga terkait hal-hal pegawai. Tentunya hal itu kan kita harus update sesuai ketentuan dari BKN, juga dari Biro SDM KPU RI dan SDM KPU Provinsi. Kita harus update terkait kepegawaian ada Simpek, ada CSN gitu ya. Juga kalau di tahapan pilkada atau pemilu itu ada Mbak, tahapan badan ad hoc. Kita harus rekrutmen. Jadi nanti tentunya ada tahapan khusus rekrutmen badan ad hoc PPK atau PPS Mbak Rosa gitu. Jadi terus ada non tahapan kita harus selalu dari medsos sampai juga SDM gitu Mbak Rosa. Wah, ternyata cukup luas sekali ya Pak ya. Oh iya Pak, terkait partisipasi hubungan masyarakat tadi, apakah ada layanan publiknya Pak? Tupoksi dari Ya. sebagian Bapak. Kalau di partisipasi kita kapan itu kan harus laporan buat Iya. versi KPU RI itu berapa nilainya. Partisipasi dari pemilu 2004, pemilkada 2004 itu harus kita sampaikan. Ada indeksnya Mbak. Oh iya. Jadi tidak sebatas angka, ada ketentuannya di versi KPU RI itu. Kalau hubungan masyarakat ya itu kita harus dalam arti sosialisasi, harus Oh iya, kita ke sosialisasi. eksternal juga ke pihak-pihak eksternal, kita harus menjalin kerjasama
partisipasi nantinya pemilu mendatang bisa meningkat, Pak. Jadi Oh iya. ada tidak dalam menjalankan pemilu tidak sebatas KPU sendiri, ada pihak Pemkot, pihak-pihak eksternal lainnya, Puspida di Kota Surabaya, Mbak. Baik, dari beberapa tupoksi yang telah Bapak jelaskan sebelumnya nih Pak, mungkin ada salah satu tupoksi yaitu terkait layanan publik melalui PPID. Apakah boleh dijelaskan Pak, PPID ini apa? Jadi PPID itu kan perpanjangannya Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi. Itu di setiap lembaga ada, Mbak. Jadi layanan terkait publik, apa-apa yang dilaksanakan kegiatan di lembaga. Kalau di KPU juga ada dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kota harus ada PPID-nya sebagai bentuk transparansi akuntabel dari kegiatan atau pemilu dan pilkada yang dilaksanakan itu, agar masyarakat atau publik itu tahu apa yang diperlukan gitu, Mbak. Baik Pak, selain melayani informasi kepada masyarakat nih Pak, apakah ada tugas lain dari PPID ini Pak? Jadi PPID harus melayani ya semua masyarakat, permohonan Oh masyarakat, iya, dan juga melaporkan ke melaporkan. kita itu hierarkis ke KPU Provinsi dan Oh KPU iya RI. iya iya. Jadi layanan itu harus kita sampaikan Mm-mm. agar nanti kondisi tahu di masing-masing kap kota itu apakah sudah jalan PPD-nya, dan publik tentunya kan tahu, oh KPU itu ada layanannya. Mm. Informasi bisa secara rutin, ada yang sesuai permintaan atau permohonan gitu, Mbak Rosa. Baik, baik. Kemudian terkait informasinya nih Pak, apa saja informasi yang dapat diakses atau dimohonkan oleh masyarakat kepada PPID KPU Kota Surabaya ini? Apakah ada informasi-informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diakses atau dimohonkan oleh pemohon informasinya? Ya, sesuai mungkin amanat dari KIP ya. Oh iya. Ada mungkin undang-undang atau apa ketentuan itu ada hal-hal khusus, Pak. Jadi ada yang tidak diinformasikan secara publik. Tentunya mungkin mengenai hal khusus kayak apa data-data pribadi gitu, seperti nama-nama ataupun NIK itu kan tidak dikecualikan dalam. Juga mungkin terkait data ijazah calon-calon itu dikecualikan. Dan tentunya pemohon itu harus punya tujuan. Iya. Dokumen, informasi atau data yang dimohonkan apa Oh dan iya. tujuannya apa. Dan tentunya dia juga harus memberi apa data dukung, misalkan identitas, WA ataupun apa nanti penyampaian lewat HAT ataupun file itu kan harus disamakan Iya. waktu di permohonan itu, gitu Mbak Oh Rosa. iya. Jadi ada informasi yang Iya, dikecualikan tidak itu. serta-merta minta Heeh, heeh, data, heeh. minta Iya, Pak. dokumen itu harus ada Iya. tujuannya, maksudnya itu. Oh, baik, baik. Kemudian nih, apabila ada teman pemilih yang sedang menonton ingin mengajukan akses informasi ke layanan PPID KPU Kota Surabaya nih, Pak. Bagaimana alur atau mekanismenya, Pak? Apakah boleh dijelaskan? Ya, Mbak Rosa. Jadi layanan PPID itu kita ada ruangan khusus Mbak Rosa di Kota Oh Surabaya. iya, iya. Di depan Mbak Rosa. Itu ada Oh jalur iya. akses. Juga fasilitasi terkait juga mungkin teman-teman pemilih disabilitas bisa ada akses yang khusus. Oh, Jadi kita tidak ada pembatasan atau pengecualian. Di situ ada ruang khusus, juga ada petugasnya. Jadi teman-teman pemilih masyarakat itu bisa datang langsung ke kantor. Itu ada pelayanan. Jadi ada hari Senin sampai Jumat Mbak ya. oh iya, Kita hari sesuai Senin. hari kerja. Heeh. Kecuali mungkin waktu tahapan Oh beda. iya, beda ya, Harus Pak. kita kan full Mbak Rusa ya. Di luar ada Jadi kegiatan. jam layanan ke jam 8 sampai jam 15.00 WIB ya. Dan juga bisa online Mbak Rusa. Oh, bisa. Bisa ada email. Oh, lewat email. Emailnya mungkin disampaikan di sini ya. Oke, oke, oke. PPID KPU Kota Surabaya @gmail.com dan WA ya. Oh iya, iya, iya. WA-nya 0821 2377 2025. Nanti teman-teman disampaikan di sini. Oke. Jadi teman-teman boleh bisa catat ya. Nanti gitu. Oke. Jadi bisa online. Nanti petugas bisa ngecek, dan juga operator. Ada operatornya PPID. Oh iya, Namanya Mas Mas Rian Rian. Suryatama. Itu mantap. operator PPID. Dia harus tahu kondisi lewat datang langsung dari petugasnya, juga dari online tadi harus dia melaporkan ke atas langsung, ke tim pertimbangan, dan juga membuat rekap untuk laporan tadi ke Oh iya, iya. atasan, ke
provinsi ataupun ke KPU RI gitu Mbak Arsa. Sangat mudah sekali ya Pak Ya. ya alurnya. Apakah ada dokumen khusus nih Pak yang diperlukan untuk mengajukan PPID ini layanan Jadi informasi? ada formnya Mbak. Oh ada Formnya formnya. kalau datang langsung isi form, Heeh. kalau online nanti dikirimi lewat WA. Jadi WA itu untuk koordinasi. Nah, itu bisa form itu bisa di-emailkan atau WA bisa. Nanti dia kembalikan file itu sudah terisi dan ditandatangani, Pak. Apa maksud permohonannya dan data-data yang disampaikan apa. Dan baru nanti form itu kan disampaikan ke atasannya, juga kita tim pertimbangan, Pak. Tapi kalau data atau permintaan informasi tadi sudah bisa dicukupi, dalam arti sudah pernah disampaikan ke pemohon, itu tinggal kita sampaikan aja lewat email tadi gitu, Mbak. Baik Pak. Kemudian terkait waktu nih Pak, berapa waktu yang dibutuhkan layanan PPID untuk memenuhi permohonan informasi dari pemohon informasi? Ya, itu tergantung permohonan jenisnya, Mbak. Oh gitu. Ada yang kadang-kadang itu permohonan itu tidak sesuai, dalam arti tidak tersedia di kita. Terutama untuk teman-teman mahasiswa untuk penelitian. Jadi Oh dia iya. langsung ajukan data itu sesuai mungkin ketik judul mereka. Jadi data itu tidak tersedia sesuai penelitiannya gitu. Kadang kita kan ya adanya gini, ataupun perlu pertimbangan, Pak. Jadi pertimbangannya hal-hal dokumen khusus kita sampaikan ke pertimbangan ke atasan langsung PPID dan divisi, Pak. Apakah ini bisa disampaikan? Kalau hal-hal khusus seperti mungkin di Kapkotalan ya, jika ada permohonan terkait data calon, Pak, itu bisa diajukan sekarang bisa ke KPU provinsi, Pak. Kalau dulu harus ke KPU RI, tapi sekarang udah ke KPU bisa. Misalnya data calon, kaitannya kalau data kesehatan apa itu kan tidak serta-merta bisa dikasihkan, Pak. Harus, atau data-data hal-hal calon itu kan harus dipertimbangkan apakah ketentuannya sesuai untuk disampaikan gitu, Pak. Baik Pak. Jadi tergantung Iya. jenis permohonannya Kalau gitu ya. Iya. 3 hari, berapa hari kan Iya. memang, tapi harus ada respon. Oh iya. Minimal sebelum 3 hari harus ada respon. Mungkin nanti di pertimbangan ada hal khusus lah itu. Jadi nggak bisa langsung 3 hari dicukupi Respon gitu ya. ya. Tapi harus direspon Oh iya. sama tim ataupun petugas ataupun operator tadi. Iya. Karena yang megang WA sama email kan operator tadi gitu. Baik Pak. Kemudian dalam pelaksanaannya nih Pak, apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi? Boleh dijelaskan kalau memang ada tantangan dan hambatannya Pak? Ya, hambatannya, tantangan mungkin kalau lewat online itu, kalau hal-hal dokumen yang tidak disampaikan secara langsung atau permintaan nggak sesuai yang ada di kita itu, kita sampaikan harus datang ke kantor. Biasa kita Oh, komunikasi, koordinasi apakah yang diminta itu kayak gini, atau kita harus langsung lah tatap muka lah. Jadi harus kalau nggak bisa lewat WA kan sulit jadi, komunikasinya. harus ketemu langsung, datang Langsung kadang kita langsung. juga sampaikan ya ke pimpinan Iya, dan gimana kondisinya itu. Jadi tantangan itu kan mungkin mengait apa yang dimintai dia informasinya gitu. Oke, baik Pak. Nah, teman pemilih, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Hai teman pemilih, kembali lagi Ya, di ya, podcast Pahlawan KPU Kota Surabaya. Baik Pak, kita lanjut saja ke ya. pertanyaan selanjutnya Ya, ya Pak ya. terserah betul. Baik, mungkin dalam pelaksanaannya ini sudah ada upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Surabaya untuk meningkatkan layanan PPID. Apakah ada upaya-upaya yang setelah dilakukan nih Pak, boleh disebutkan? Jadi upaya mungkin tersedianya informasi atau Iya. data atau dokumen, terutama data atau dokumen pemilu dan pilkada. Jadi meskipun kita sudah rutin, Mbak. Jadi kita kadang kan di medsos atau website itu udah nyampaikan seperti data atau hasil PPDB ya. Itu tiap triwulan kita sampaikan di medsos atau di website. Juga terkait update partai politik peserta pemilu. Itu kan kemarin semester 2 2025 sudah kita sampaikan di website dan medsos. Dan itu secara langsung kita sudah sampaikan, dan tentunya teman pemilihan sudah tahu, kalau sudah tahu juga medsosnya KPU Kota Surabaya. Jadi sudah rutin. Tentunya yang data-data yang perlu kita olah lagi itu kita harus koordinasi kolaborasi dengan sub bagian lain yang membidangi. Jadi kita itu penampung data dokumen untuk pelayanan. Tapi kadang kita harus juga minta ke subbag lain, itu harus koordinasi dan kolaborasi tentunya. Oke. Kayak podcast ini kan kita kolaborasi, Pak. Iya. Tidak sebatas di Parma saja. Ada teman-teman dari KUL, Rendatin, dan Tegum. Itu ya. harus gitu. SDM soalnya kita itu harus kinerja itu saling membantu, Pak Rosa. Jenengan juga dari KUL, Pak. Iya. Host nantinya juga mungkin host bisa lanjut lagi, Pak Rosa ya. Siap toh? Siap. Kemudian terkait jumlah pelayanan yang dilakukan PPID dalam sebulan nih Pak, kira-kira ada berapa jumlah permohonan informasi yang masuk ke PPID KPU Kota Surabaya? Jumlah itu enggak bisa diprediksi dalam 1 bulan sekian. Iya, Kalau tidak layanan Pak. rutin ya, Pak. Oh iya. Kita tidak kayak di pemerintah atau di kecamatan itu kan khusus memang pelayanan kayak pelayanan KTP itu bisa angka-angka itu. Kalau kita kan mungkin kondisi layanan itu sering dari partai politik, dari teman-teman mahasiswa, Pak. Itu yang sering banyak mengajukan. Dari teman akhir-akhir ini dari teman mahasiswa untuk penelitian. Jadi tidak sebatas minta data atau dokumen, tapi juga wawancara, Mbak. Oh, wawancara ke pimpinan ya. Pendukungnya penelitian gitu. Kemudian nih Pak, tak terasa sudah memasuki pertanyaan terakhir nih Pak. Kok terakhir, Mbak? Iya Pak, terakhir karena saya sudah kehabisan pertanyaan begitu. Yang terakhir, apa harapan KPU Kota Surabaya kepada masyarakat terkait pemanfaatan layanan publik PPID ini? Ya, saya mungkin khusus teman pemilih di Kota Surabaya ya. Iya, boleh Pak. Kita sudah ada fasilitasi PPID ya, ada ruangan, juga ada website, ada medsos, juga ini podcast ini kan juga bentuk layanan dan informasi. Jadi informasi untuk pendidikan pemilih, juga untuk sosialisasi, karena KPU RI juga untuk tahun ini kan kita harus terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih, karena menjelang nanti pemilu berikutnya kita harus siap itu. Jadi harapannya layanan publik lewat PPID itu dari teman-teman pemilih atau masyarakat itu bisa dimanfaatkan agar semua informasi bisa tahu semua langsung gitu ya, ke KPU gitu, Mbak. Nah, teman pemilih, pada episode kali ini kita telah membahas secara ringkas mengenai layanan publik KPU Kota Surabaya, mulai dari jenis layanan, waktu pelayanan, informasi yang dapat dan tidak dapat diakses oleh masyarakat, hingga tantangan dalam penyelenggaraannya. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai hak dan kemudahan dalam mengakses layanan publik di KPU Kota Surabaya. Terima kasih kepada Bapak Hendri atas waktunya, dan terima kasih atas penjelasannya juga. Saya Rosa pamit undur diri. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan share podcast Pahlawan KPU Kota Surabaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.